Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang apakah harganya bisa ke Rp7.000. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, seperti biasa, kita akan membahas dari berbagai aspek. Untuk topik pertama, kita akan membahas analisa harga saham dan valuasinya. Saham yang akan kita bahas adalah saham ASII. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya hanya 40% saja. Bahkan di bulan November, saham ini punya probabilitas kenaikan adalah 0%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, tidak pernah mengalami peningkatan harga saham di bulan November. Nah, sebaliknya, untuk bulan April, saham ini punya probabilitas kenaikan yang cukup baik dengan angka 80%. Artinya, 4 tahun dari 5 tahun terakhir mengalami peningkatan harga saham. Sekarang kita lihat dari kenaikan atau penurunan harga sahamnya. Saat video ini dibuat, ASI di harga 5.775. Dan jika kita tarik dalam waktu 5 tahun ke belakang, itu artinya harga pada saat video ini dibuat mirip seperti harga pada tahun 2020 hingga 2021, 2021 ke 2022, dan seterusnya. Di sini ada yang menarik, teman-teman bisa lihat dengan melihat histori harga saham ASI pernah mengalami peningkatan saat menyentuh angka 5.775, bahkan pernah mencapai angka Rp7.000. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana dari aspek valuasi harga sahamnya. Jika teman-teman lihat, PBV saat video ini dibuat, ASI berada di angka 1,23 kali. Dan saat di harga yang sama pada tahun 2020 ke 2021 dan 2021 ke 2022, harga valuasi ASI bisa di angka 1,56 kali. Kesimpulannya, PBV saat video ini dibuat lebih rendah dibandingkan PBV dengan harga yang sama pada beberapa tahun sebelumnya. Untuk perhitungannya seperti ini. PBV tahun sebelumnya adalah 1,56 kali seperti yang teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Dan saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 1,23 kali. Jika angka itu dibandingkan, maka bisa disimpulkan bahwa PBV saat ini lebih murah dibandingkan PBV tahun sebelumnya. Nah, dengan menggunakan angka book value per share saat ini, diproyeksikan harga saham bisa mencapai 7.350. Tapi jika kita konservatif dan kita bulatkan ke bawah, maka bisa dikatakan harga sahamnya Rp7.000. Ini tentu saja merupakan analisa berdasarkan valuasi historikal harga sahamnya. Bisa benar, bisa juga salah. Topik kedua, proyeksi dividen. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa IPS tahun 2022 adalah 715 dan diproyeksikan IPS-nya naik sekitar 18% di tahun 2023 ini. Jika sebelumnya dividen ASI adalah 650 per lembar saham, maka dengan growth 18,32%, proyeksi dividen per share-nya adalah 769. Nah, jika diasumsikan dengan harga saham yang sama, maka yield dividen ASI diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 11,3 menjadi 13,3% di tahun 2024 nanti. Tapi ingat, ASI merupakan salah satu perusahaan yang cukup jarang membagi dividen besar secara rutin setiap tahun. Sehingga bisa saja di tahun depan yieldnya tidak sebesar yield tahun 2023 yang teman-teman terima beberapa bulan yang lalu. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kas, teman-teman bisa lihat, ASI memiliki kas sebanyak 50,9 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi jika kita bandingkan dengan total hutangnya dengan angka 204, tentu saja saldo kas ini belum mampu mengcover seluruh hutangnya. Apalagi mayoritas hutang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan angka saldo kas perusahaan belum mampu untuk membayar seluruh hutang jangka pendeknya. Jika dilihat, rasio DER ASI adalah 106%, yang berarti modalnya lebih rendah dibandingkan hutang mereka. Kemudian kita lihat dari komponen modal perusahaan. Ekuitas perusahaan adalah 190,7. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya karena ada penurunan saldo laba yang belum dicadangkan. Tentu saja hal ini akan berkaitan dengan pembagian dividen yang besar yang dilakukan ASI di tahun 2023 yang tentunya berpengaruh kepada penurunan ekuitasnya. Dari aspek laba ruginya, pendapatan bersih sebenarnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Tapi ada catatan di sini, beban pokok pendapatannya naik signifikan dari 170 menjadi 187. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba periode berjalannya hanya naik tipis dari 32 menjadi 33,5 triliun rupiah. Topik keempat, poin tambahan.
Yang pertama, ASI ini menarik. Kenapa? Karena mereka memiliki berbagai segmen operasi bisnis di dalam perusahaannya. Baik itu otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk pendapatan bersihnya adalah 240 triliun. Tapi jika kita bandingkan atau kita breakdown, maka ada 3 sektor utama yang mempengaruhi pendapatan tersebut. Yaitu yang pertama tentu saja sektor otomotif, yang kedua jasa keuangan, dan yang ketiga alat berat dan pertambangan. Sebanyak 97,5 triliun. Nah, ini merupakan salah satu anak perusahaan ASI yaitu UNTR yang tentunya menyumbang porsi pendapatan yang cukup besar bagi perusahaan ini. Ini merupakan satu poin tambahan yang menarik untuk perusahaan ASI ini karena mereka sebenarnya tidak hanya bergerak di bisnis otomotif saja, tapi di berbagai lini bisnis lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Di sini ada beberapa investasi yang dilakukan perusahaan yang mengalami peningkatan yang memiliki porsi yang cukup besar dibandingkan dua investasi lainnya, yaitu investasi di Astra Honda Motor dan investasi di PT Lintas Marga Sedaya. Untuk investasi lain-lain, porsinya jauh lebih besar dibandingkan investasi pada dua PT tersebut. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, pemegang pengendalinya punya kepemilikan saham yang tidak terlalu besar lagi alias hanya 50,11% saja. Itu artinya hanya selisih 0,11% dari kepemilikan yang ada di masyarakat. Ini merupakan salah satu poin minus dari saham ASI ini, mengingat apabila pemegang saham pengendalinya percaya kepada kinerja perusahaan ke depan, secara tidak langsung logikanya mereka akan memiliki kepemilikan saham yang jauh lebih besar dibandingkan hanya setengah dari jumlah saham beredar. Poin minus kedua, dalam 5 tahun terakhir, harga saham ASI masih turun 15%, sempat di 8.700, tapi sempat juga di 3.200. Poin minus ketiga, ASI ini merupakan salah satu perusahaan yang berinvestasi di Gotoh juga, yang bisa teman-teman baca di sini, kira-kira nilai investasinya sekitar 2 triliun rupiah. Dan saat harga saham Gotoh mengalami penurunan, otomatis hal itu akan berdampak juga kepada perusahaan. Meskipun kita lihat secara nominal, sebenarnya nilai investasinya tidak terlalu besar. Tapi secara sentimen, hal ini bisa saja berpengaruh. Demikianlah pembahasan singkat saham ASI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, silahkan chat WA pada nomor yang tertera ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.